Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan materi tentang notasi ilmiah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Afandi dan teman saya Farwa Alisa. Notasi ilmiah. Menurut KBBI, notasi adalah sistem lambing atau tanda yang menggambarkan bilangan nada-nada dan ujaran. Proses perlambangan nada atau ujaran dengan tanda atau huruf, catatan pendek yang perlu diketahui atau diingat. Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu atau secara ilmu pengetahuan. Jadi notasi ilmiah adalah ilmu tentang sistem lambing atau tanda yang menggambarkan bilangan nada atau ujaran dengan tanda huruf. Yang kedua ada kutipan. Mengutip pada dasarnya adalah kegiatan pengambil alihan pernyataan seseorang yang disampaikan secara lisan maupun tertulis untuk tujuan ilustrasi atau memperkukuh argumen di tulisan itu sendiri. Kutipan ini terdapat menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pengambil alihan pernyataan orang lain secara apa adanya, sesuai redaksi yang terdapat dalam sumbernya. Kriteria dan sifat dari kutipan langsung ini, yang pertama ada definisi, yang kedua ada konsep yang sangat penting, yang ketiga peraturan dan perundang-undangan, yang keempat ada pendapat yang kontroversial, yang kelima adalah ungkapan yang tidak berbelit-belit, dan yang terakhir adalah tidak terlalu panjang. Kutipan langsung. Cara mengutipnya, yang pertama, kalimat yang kurang dari 40 kata atau 3 baris dapat dikutip langsung. Yang kedua, disatukan dalam teks utama. Yang ketiga, menyebut pengarang, tahun terbit karya, dan halaman sumber. Yang keempat, nama penulis yang dikutip boleh diletakkan dalam teks utama atau setelah kutipan. Contoh, argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Keraf pada tahun 1993, halaman 3. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pengungkapan kembali maksud penulisan dengan bahasa sendiri. Jadi yang dikutip hanyalah pokok-pokok pikiran atau ringkasan atau kesimpulan dari sebuah tulisan. Kriteria dan sifat dari kutipan tidak langsung, yang pertama, bukan konsep dan pengertian yang penting. Kedua, berupa klasifikasi. Yang ketiga, berupa ilustrasi dan contoh. Yang keempat, ungkapan yang berbelit-belit dan membingungkan pemahaman pembaca. Dan yang kelima, ungkapan yang sangat panjang sehingga perlu diambil ide pokoknya saja. Kutipan tidak langsung ini, cara mengutipnya yang pertama dengan menggunakan bahasa sendiri untuk mengutip. Yang kedua, nama pengarang secara konvensional diletakkan di dalam teks utama atau setelah pernyataan yang dikutip. Contohnya adalah nilai merupakan suatu pemandangan berisi suatu yang baik, diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat sehingga mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai tersebut. Nurseno, tahun 2004, halaman 3. Berikutnya ada teknik notasi ilmiah. Teknik notasi ilmiah ini terdapat menjadi 3 jenis. Yang pertama ada footnote, yang kedua ada endnote, yang ketiga ada endnote. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, harus memilih salah satu dari ketiga teknik dalam setiap halaman. Apabila satu halaman menggunakan footnote, maka halaman tersebut tidak boleh diberi endnote atau endnote. Untuk halaman berikutnya boleh menggunakan salah satu teknik yang sama ataupun berbeda dengan halaman sebelumnya. Jika sebuah karya tulis diberi footnote, maka footnote tersebut harus ditulis kembali di daftar pustaka. Footnote adalah catatan pada kaki halaman yang menyatakan sumber kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta, atau ikhtisar. Biasanya berisi nama pengarang, judul, penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Footnote pada setiap bab
diberi nomor urut mulai dari angka 1 sampai dengan selesai, dan dimulai dengan nomor 1 lagi pada bab-bab berikutnya. Cara penulisan footnote yang pertama, nama pengarang tanpa dibalik urutannya, diikuti koma. Yang kedua, jika nama tertulis lengkap disertai gelar akademis, maka catatan kaki mencantumkan gelar tersebut. Yang ketiga, judul karangan dicetak miring, tidak diikuti koma. Yang keempat, nama penerbit dan angka tahun diapit tanpa dikurung, diikuti koma. Yang kelima, nomor halaman dapat disingkat HLM atau angka nomor halaman diakhiri titik. Contohnya kutipannya sumber-sumber dana bank syariah. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki oleh atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain. Untuk contoh dari footnote-nya itu seperti yang dilingkari dalam merah. Yang kedua ada e-note, ditulis dengan meletakkan sumber yang dirujuk menyatu dengan teks yang dirujuk. Pada teknik ini, sumber kutipan ditulis atau diletakkan sebelum bunyi kutipan atau diletakkan dalam narasi atau kalimat sehingga menjadi bagian dari narasi atau kalimat. Cara penulisan e-note ini yang pertama, membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. Yang kedua, menulis nama akhir pengarang. Yang ketiga, mencantumkan tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman yang dikurung. Dan yang keempat, menampilkan kutipan, baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Contoh e-note, perkembangan bahasa merupakan hal yang suatu urgent dalam tahap perkembangan jiwa anak. Menurut Hewlett, tahun 1996, pada halaman 178 sampai 180, perkembangan bahasa dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pralinguistik atau pre-language stage. Yang kedua, tahap satu kata, satu frasa, the one word or holophrastic stage. Yang ketiga, tahap dua kata, satu frasa atau the two word stage. Dan yang keempat, tahap menyerupai telegram atau telegraphic speech. EndNote adalah notasi ilmiah memberikan keterangan sumber pernyataan yang dirujuk keterangan lainnya pada akhir sebuah dari karangan ilmiah sebelum daftar pustaka. Dalam EndNote, penulis dapat memberikan keterangan-keterangan tambahan. Teknik penulisan EndNote sama dengan teknik penulisan footnote, yang membedakan hanya letaknya. EndNote diletakkan di akhir suatu karangan ilmiah. Cara penulisan yang pertama itu membuat pengantar kalimat sesuai kutipan. Yang kedua, menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, menulis nama akhir pengarang tanpa koma, tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman yang dikurung dan akhirnya diberi titik. Contoh dari EndNote. Ada aspek penguasaan pragmatik, anak dianggap sudah berbahasa pada waktu ia mampu mengeluarkan kata-kata pertamanya, yaitu sekitar usia 5 tahun. Akan tetapi sesungguhnya sejak masa-masa awal setelah kelahiran, anak mampu berkomunikasi dengan ibunya. Demikian juga orang-orang dewasa di lingkungannya pun memperlakukan anak seolah-olah sudah dapat berbicara. Spencer dan Cass pada tahun 1970, halaman 130. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi kumpulan sumber-sumber bacaan atau referensi karangan ilmiah yang tengah digarap. Daftar pustaka terdiri atas judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya. Daftar pustaka bersifat mutlak dan harus ada di dalam suatu karya ilmiah. Letak daftar pustaka dalam suatu karya ilmiah adalah setelah bab kesimpulan.
Daftar pustaka ditulis secara alfabetis sesuai nama-nama pengarang atau lembaga yang menerbitkannya. Urutan penulisan dalam daftar pustaka adalah yang pertama diawali dengan menulis nama penulis dengan menuliskan nama belakangnya, diberi koma, nama awal, titik, tahun terbit, titik, judul buku yang diberi tanda kutip atau dicetak miring, titik, kota tempat terbit buku, titik 2, dan nama penerbit, titik. Apabila terdapat dua penulis atau lebih, nama penulis kedua ditulis dengan nama awalnya atau boleh hanya dituliskan dengan DKK dan kawan-kawan, titik, setelah nama penulis pertama. Contoh penulisan, yaitu di sini ada satu penulis, nama Azhar Arsyad, tahun terbit 2013, judul buku Media Pembelajaran, kota terbit buku Depok, nama penerbit PT Raja Grafindo Persada. Diubah menjadi Arsyad, Azhar, titik, 2013, titik, Media Pembelajaran, titik, Depok, titik 2, PT Raja Grafindo Persada. Nama penulis ditulis dengan terbalik dan judul buku ditulis dengan cetak miring. Untuk daftar pustaka sumber dari buku, terdapat beberapa cara, yaitu untuk dua penulis dengan mencantumkan nama penulis pertama terbalik dan nama penulis kedua seperti biasa, yaitu penulisnya di sini ada Reza Ramadan. Nama penulis pertama ditulis terbalik dan nama penulis kedua ditulis seperti biasa, tahun terbit, judul buku yang dicetak miring, kota terbit buku, dan penerbit. Untuk 3 atau lebih penulis dapat dituliskan dengan nama penulis pertama yang ditulis terbalik dan kawan-kawan, titik, tahun, judul buku yang dicetak miring, tahun, kota penerbit, dan penerbit bukunya. Untuk yang tanpa penulis dapat dituliskan dengan nama lembaga penerbit atau dengan anonim. Di sini penulisnya adalah Depdiknas, tahun, judul yang ditulis miring, kota, dan penerbitnya. Setelah itu untuk buku teks terjemahan dengan memberikan keterangan penerjemah di belakang nama penulis, yaitu nama yang ditulis terbalik, diberi penerjemah dalam kurung, tahun, judul buku yang dicetak miring, kota, dan penerbitnya. Untuk dua buku dengan penulis yang sama, memberikan tanda garis bawah satu ketukan. Untuk buku pertama, dapat dituliskan seperti biasa, yaitu nama yang ditulis terbalik, tahun, judul buku yang dicetak miring, kota terbit, lalu penerbit. Untuk buku kedua, diberi tanda garis bawah yang menyesuaikan dengan nama penulisnya. Lalu setelah itu tahun terbit, judul buku yang dicetak miring, kota penerbit, dan penerbitnya. Untuk daftar pustaka sumber dari jurnal, penulisan hampir sama seperti pada umumnya. Tetapi ada penambahan seperti nama jurnal, volume, dan halaman jurnal. Di sini ada dua penulis, yaitu Haris Hartanto A dan DS Widodo. Pada tahun 2009, judul yang dicetak miring, lalu ada jurnalnya, jurnal Pinasteng dan aplikasi, volume 12/3 dan halamannya 72-75. Untuk sumber makalah, penulisan hampir sama seperti pada umumnya, yaitu dengan nama penulis yang tidak dibalik dan tidak ada nama penerbit dan kota penerbit. Di sini nama penulisnya adalah Rafika Angelina, tahun 2010. Judul yang ditulis cetak miring. Setelah itu untuk sumber internet, menuliskan alamat web dan tanggal akses web, serta tidak menuliskan kota dan nama penerbitnya. Di sini penulisnya adalah Muhammad Yusuf, dituliskan terbalik menjadi Yusuf Muhammad, tahun 2018. Judul yaitu pendapatan negara di Asia Tenggara, penyertaan link. Setelah itu dituliskan tanggal terakhir aksesnya, yaitu 2 Februari 2018.
Untuk daftar pustaka, sumber skripsi, tesis, dan disertasi, yaitu penulisan sama seperti pada umumnya. Namun untuk yang sumber yang tidak diterbitkan dapat menambahkan nama universitas sebagai pengganti nama penerbit. Jenis karya tulis dituliskan dalam huruf miring dan penambahan keterangan tidak diterbitkan. Seperti Niam Muwasaun 2018, judul dari skripsi. Di sini juga ada skripsi yang dituliskan dalam huruf miring. Setelah itu titik tidak diterbitkan, titik nama fakultas dan kota. Untuk sumber yang diterbitkan seperti Nasir M 2018, judul, setelah itu disertasi yang ditulis dalam miring, program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya. Selanjutnya ada sumber dari koran. Penulisan hampir sama seperti pada umumnya. Judul tidak ditulis miring dan menuliskan nama koran dengan cetak miring. Maharani Tika 2011 judul yang tidak ditulis miring, kota dan nama koran dicetak miring, yaitu Tribun. Selanjutnya boleh menambahkan halaman dan tanda kurung pada halaman. Kasuryo, Ida, 2006, banjir pengguna internet, Kompas yang dicetak miring, lalu halaman 60-61. Untuk sumber kamus, penulisan sama dengan yang lain, tetapi dengan menuliskan nama kamus dan halaman yang dikutip. Penulisnya Putra, Henry, tahun 2000, ilmu geografi, ensiklopedia sejarah, 200 halaman 301 sampai 308. Begitu pula dengan penulisan selanjutnya. Selanjutnya ada sumber majalah, judul tidak dicetak miring, menambahkan halaman dan tanggal dimuat di artikel, yaitu Sasmita 2011 judul tanpa dicetak miring, kotak, lalu majalah Femina tanggal dimuat artikel, yaitu 14 Februari 2011. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.